Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Kembali pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang video tutorial untuk memahami bentuk data yang akan diolah pada program Microsoft Excel dan sekaligus memformat format satuan yang kemungkinan akan kita gunakan pada dokumen program Microsoft Excel. Terlebih dahulu, silakan kita aktifkan aplikasi. Oke, untuk pembahasan tentang data yang akan diolah pada program Microsoft Excel, sebagai contoh, di sini kita buat umpamanya harga, di sini satuan atau jumlah, lebar kolom. Umpamanya kita ingin membeli suatu barang dengan harga 7.500. Berikutnya 4.500, 4.000, 67, 3.500. Nah, jumlah 3, 2, 4, 5, 6. Nah, berikutnya data harga. Ini kalau kita di Indonesia itu satuannya adalah rupiah. Maka kita blok data yang akan diproses. Langkah berikutnya kita klik kanan format cell, aktifkan di bagian number. Nah, untuk format satuan rupiah itu ada di dua posisi atau di dua kategori. Yang pertama itu currency, yang kedua accounting. Nah, di sini saya sarankan itu menggunakan fasilitas pada accounting. Ya, di sini sudah kelihatan format sementaranya, tapi masih lambang dolar. Kita ganti di bagian simbol. Kita cari yang Rp Indonesia. Rp Indonesia. Awalnya huruf R deh. Cari Rp Indonesia. Nah, ini sudah R. Jadi kita pilih Rp Indonesia. Nah, di sini ada muncul 2 digit desimalnya. Ini dia. Fasilitasnya pada decimal place. Ini kita nolkan. Ya, langkah berikutnya kita okekan. Nah, di sini sudah muncul format satuan Rp. Nah, kalau data itu diformat, seandainya kita aktifkan pada sel tersebut, di sini tidak muncul Rp-nya. Berarti untuk Rp ini adalah cara pembuatannya dengan menggunakan format. Ya. Kenapa harus diformat datanya? Supaya data itu bisa diolah, bisa dioperasi matematika. Contoh, mungkin adanya terjadi pengurangan, penambahan, perkalian. Nah, dengan catatan data yang kita olah itu harus berupa angka. Ya, tapi kalau kita ingin memunculkan satuannya harus menggunakan format cara pembuatannya. Nah, sini muncul Rp, di sini tidak muncul. Ini bukti data itu diformat. Nah, kenapa tadi saya mengarahkan memilih accounting? Nah, supaya dia sejajar dengan urutannya atau dengan posisinya Rp itu sejajar. Bahkan dia akan merapat ke garis bagian pinggirnya di dalam sel tersebut. Nah, kalau kita klik 2 kali, Rp tidak muncul. Nah, itu berarti ciri-ciri kedua data itu diformat cara buatnya. Oke, itu Rp. Ya, tergantung nanti kita formatnya apa. Kalau dolar pilih dolar. Kebetulan kita di Indonesia berarti kita gunakan Rp. Nah, langkah berikutnya jumlah beli. Kita blok. Jumlah beli kita butuh umpamanya lusin atau kodi barangkali, atau lembar atau PCS. Jadi caranya silakan di blok klik kanan format cell, aktifkan di bagian custom. Kebetulan untuk format satuan khusus ya, itu ya contohnya seperti lusin, kodi dan sebagainya itu tidak tersedia di formatnya ini karena itu bahasa Indonesia. Sementara di komputer ini adalah bahasa Inggris.
Ya, itu bahasa yang secara internasional digunakan. Nah, di bagian custom, di sini ada muncul sampel 3, ya. Lalu ada tipe, nah di tipe ini kita klik atau pilih 0. Aktifkan di bagian tipe tersebut, spasi, kutip 2, harus diaktifkan dengan tanda kutip. Kita buat umpamanya PCS, sini muncul dia. Atau kilogram, nah, dibuat kilogram. Atau kodi, buat kodi, tetapi harus diaktifkan dengan tanda kutip 2. Kalau tidak diaktifkan dengan kutip, umpamanya kita hilang kutipnya, ya, nanti dia ya, tidak akan muncul ya. Coba kita okekan. Sehingga dia ada menyampaikan konfirmasi dari aplikasinya. Oke, berarti ini kita buat kutip 2. Nah, selanjutnya kita klik tombol oke. Nah, sehingga sudah muncul. Ya. Jadi tadi ada formatnya itu 0 spasi ya. Jadi 0 itu adalah mewakili nominalnya, berapa ya nilainya. Lalu ada spasi itu mengatur jarak, PCS itu adalah satuan. Nah, jadi kalau kita format, di sini tidak muncul PCS atau PCS-nya. Ya. Kita klik 2 kali, PCS tidak muncul. Nah, itu berarti data itu diolahnya di format. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari total? Di sini kita buat total. Ya. Untuk mencari hasil total berarti perkalian harga dengan jumlah. Nah, masuk di pembahasan mengenai mengolah data ya sederhana atau menggunakan matematika sederhana di sini. Nah, berikutnya untuk mengolah data di program Microsoft Excel itu diawali dengan sama dengan. Langkah berikutnya, harga barang kita klik, maka di sini akan muncul B6. Di kolom B baris ke-6. Kali dengan lambang bintang. Ya, kalau kali itu bintang, kalau untuk operasi penjumlahan itu tambah, kalau pengurangan biasa tanda kurang. Kalau bagi garis miring. Nah, sekarang perkalian berarti diwakili dengan bintang. Dikali 3, karena jumlah beli sudah tersedia juga, tinggal kita klik saja. Oke, kita klik tombol enter. Maka dapat hasilnya ya 7.500 dikali 3 hasilnya adalah 22.500. Nah, untuk mencari yang di bawah ini bisa kita kalikan lagi secara manual. Tetapi kelebihan dari program Microsoft Excel itu bisa di copy ya dengan cara letakkan pointernya kita pada hasil yang pertama tadi, letakkan di sudut kanan bawah lalu kita klik tarik ke bawah. Nah, sehingga akan didapatkan secara otomatis semuanya. Oke. Buat garis tabel ya tinggal kita blok. Pilih all border. Nah, itu untuk tabelnya. Nah, itu kira-kira pembahasan tentang menentukan tipe data yang akan diolah dan juga sedikit mengenai pembahasan tentang bagaimana cara mengolah data. Mungkin pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung pada materi berikutnya. Terima kasih.